Shalom semua, selamat datang ke bilik khotbah BM kita SRB Live hari ini. Saya berharap melalui khotbah BM ini Anda akan dapat lebih diberkati oleh firman Tuhan, kerana mendengar firman Tuhan melalui bahasa yang lebih senang, lebih sesuai bagi saudara. Amin. Nah, kalau kita Alkitab, mari kita lihat kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat keempat. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Itu adalah Yohanes Pembaptis. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat 8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Kita perhatikan saudaraku, dalam 6 ayat, yang dari ayat keempat hingga ayat ke-9, hanya 6 ayat saja, sudah ada 7 kali sebutnya perkataan terang. Kalau kita perhatikan, maksudnya perkataan terang itu sangat penting, begitu penting sekali, yang kita harus memberi tumpuan perhatian. Dan apabila saya membaca itu, Tuhan membuka mata saya melihat sesuatu yang luar biasa yang saya mau sampaikan hari ini. Nah, sebenarnya seperti oksigen, yang dimana kita menghidup oksigen, kan? Oksigen sangat penting bagi paru-paru. Seperti mana oksigen sangat penting bagi paru-paru, demikian juga terang kepada mata, saudaraku, kan? Nah, kalau tidak ada oksigen, tidak ada gunanya paru-paru kita. Betul? Sama juga kalau tidak ada terang, tidak ada gunanya mata kita sebenarnya. Ya? So, kalau kita lihat bagi mangsa virus COVID, sebenarnya apakah masalah mereka? Masalah mereka adalah masalah untuk bernafas, di mana paru-paru diserang oleh itu virus yang menyebabkan mereka susah untuk bernafas, untuk menerima, menghidup itu masuk oksigen. Sama seperti orang yang berada di dalam kegelapan, saudaraku, di mana adanya mata tapi tidak ada terang. Coba kita pikirkan, dalam 4 bulan yang lepas ini, seperti kegelapan mengelilingi atau menyelubungi seluruh muka bumi kita ini. Saudaraku, sebenarnya kita berada di dalam, apabila kita berada di dalam kegelapan dalam jangka masa terlalu panjang, sebenarnya ia akan menghasilkan kesan yang negatif. Apabila seseorang berada dalam keadaan yang tidak ada cahaya, sebenarnya bagi masa yang terlalu lama, terlalu panjang, ia akan mengakibatkan suatu kesakitan emosi, dipanggil depresi atau depression. Sebagai contoh, bagi penduduk yang mereka tinggal di negara barat, contohnya ada suatu tempat nama dia Oregon, dan juga seperti di negara Washington ataupun selatan negara England, di mana tempat itu banyaknya awan-awan, selalunya ada awan, dan cuaca mereka sangat banyak berkabut sebenarnya, atau foggy dalam bahasa Inggris. Nah, dalam jangka masa yang panjang bagi orang yang berada di keadaan begitu, peluang untuk mereka dijangkiti atau kena itu depresi adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan di tempat yang lain. Nah, orang yang hidup di tempat yang cuacanya bersalji, selalunya bersalji, mereka selalu terpaksa tinggal di dalam rumah, jarang mereka dapat keluar dari rumah, dan orang seperti begitu lebih senang mengalami depresi juga sebenarnya, ataupun kita panggil dia kemurungan, murung, right? Sebenarnya ada satu istilah saintifik, istilah itu dalam bahasa Inggris adalah seasonal affective disorder, alright, ataupun BM kalau saya buat terjemahan, gangguan efektif bermusim. Dalam bahasa Inggris SAD, sedih, right? Dari segi akronim dia pun, singkatan dia pun juga sudah sedih, kan, sad.
Nah, sebenarnya orang yang ada masalah seks ini, bagaimana mereka dirawat? Mereka dirawat dengan letakkan mereka masuk ke dalam satu bilik, nama dia bilik matahari. Itu nama dia, right? Bilik matahari, di mana mereka akan melalui satu terapi, nama dia terapi cahaya sebenarnya, right? Light therapy is called dalam bahasa Inggris, di mana cahaya di dalam bilik itu akan meniru cahaya matahari sebenarnya. Dan tujuannya adalah cahaya matahari itu dapat mengurangkan penghasilan hormon melatonin di dalam tubuh mereka itu. Apakah itu hormon melatonin sebenarnya? Hormon melatonin, tugas utama dalam tubuh kita semua adalah untuk mengawal kitaran, dipanggil kitaran malam dan siang. Maksudnya itu kitaran bila kita tidur, bila kita bangun. Right? Itulah hormon yang dihasilkan dalam tubuh kita. Kalau lebih banyak melatonin, lebih kita rasa mau tidur sebenarnya. Kalau lebih kurang dia melatonin, kuranglah kita mau rasa tidur. Jadi apabila adanya cahaya, terutama cahaya matahari, ia akan membuat kita kurang itu melatonin. Sebab itu pada siang hari kita bangun. Ya, itulah tujuan melatonin utama dia. Nah, saudaraku, kita pikirkan, jika cuaca dan cahaya boleh menyebabkan kesan yang negatif kepada tubuh kita, cuba kita bayangkan dalam 4 bulan yang lalu itu, isu COVID ini, masa kita baca berita, kalau saudara baca berita di dunia, seberapa tempat, banyaknya orang kita lihat mereka mengalami kedukaan, kemurungan, ketakutan, dan sebagainya. Seolah-olah kegelapan menyelubungi seluruh dunia ini. Kalau kita baca berita, mana-mana saja berita yang kita baca, memang kita sedang menghadapi, dunia sedang menghadapi kemelesetan ekonomi. Or we call it global recession, kemelesetan ekonomi global. Sehingga ada ramai pakar, analis ekonomi, mereka buat jangkaan bahawa kemelesetan ekonomi global ini mungkin akan sampai tahap seperti yang terjadi di 1930-an, iaitu global the Great Depression dipanggil dia, ataupun depresi yang hebat. Itu nama masa itu, yang dimana kemelesetan ekonomi global yang begitu teruk sekali, dia dipanggil dia the Great Depression, depresi yang hebat. Nah, ada satu surat kabar yang dinamakan Guardian News, boleh dibaca online, tapi ini bahasa Inggris. Pernah mereka menerbitkan suatu artikel yang berkenaan itu depresi yang hebat pada tahun 1930-an. Dan inilah yang mereka letak tajuk untuk artikel itu. Dia berkata 1930-an adalah zaman kemanusiaan yang paling gelap. Wow, zaman kemanusiaan yang paling gelap. Adakah Anda memberi perhatian? Adakah Anda memberi perhatian paling gelap, zaman kemanusiaan paling gelap? Nah, saudaraku, apabila saya membaca artikel ini dan juga membuat pemerhatian perkembangan krisis COVID ini, ia mengingatkan saya firman Tuhan di Keluaran pasal 10. Keluaran pasal 10 ayat 21 hingga 23. Apa yang terjadi sebenarnya, di mana Tuhan dia perintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menyelamatkan mereka daripada perbudakan di Mesir. Dan kita tahu Firaun tidak membenarkan mereka pergi, dan Tuhan telah mengenakan Mesir 10 tulah, dan salah satu tulah itu dipanggil tulah kegelapan. Dan sama kita lihat apa yang terjadi di tulah kegelapan itu, ya. Di Keluaran 10 ayat 21 berkata, datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Wow,
begitu gelap sekali sehingga orang dapat meraba gelap. Pernahkah saudara meraba gelap? Maksudnya kamu boleh sentuh itu gelap. Maksudnya kegelapan itu begitu terus sekali sehingga kamu dapat merasakan, sehingga kulit tulang kamu pun dapat merasakan itu. Dia lebih daripada kegelapan dari segi fisikal, tapi kegelapan saya boleh merasakan itu kegelapan spiritual juga, ya. Dan ayat ke-22 berkata, datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Maksudnya, mereka tidak dapat keluar seperti kita di dalam perintah kawalan ini, di mana kita tidak dapat pergi kemana-mana secara bebas, kan? Begitu terus sekali kegelapan itu. Firman Tuhan berkata, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Wih, bukankah orang Israel berada di Mesir masa itu? Tapi firman Tuhan kata, seluruh Mesir itu gelap. Tetapi hanya bagi orang Israel saja yang ada terang di tempat kediamannya. Nah, persoalannya kenapa? Di manakah orang Israel berada masa itu? Kalau kita baca beberapa ayat sebelum itu, di Keluaran 9 ayat 26 berkata, mereka sebenarnya berada di tanah Goshen, saudaraku. Orang Israel masa itu berada di tanah Goshen. Nah, apa tempat Goshen ini? Bilakah tempat Goshen diperkenalkan di firman Tuhan ini? Tempat Goshen itu di Mesir sebenarnya. Sebenarnya pertama kali dia disebut di Kejadian 45, di mana kita kenal Yusuf, kan? Yusuf telah dijual oleh abang dia sendiri ke perbudakan, alright? Slavery, dia dijual pergi ke Mesir. Dan kalau kita baca firman Tuhan, panjang cerita dianya. Apa yang saya mau bawa kita tumpang perhatian kepada satu ayat di mana Yusuf dia kongsikan kepada brothers dia, saudara dia, masa dia berjumpa dengan mereka. Masa itu dia sudah menjadi Perdana Menteri Mesir masa itu. Dan ini yang dia dikatakan di mana Tuhan berkata kepada dia. Nah, dia cakap begitu di Kejadian 45 ayat 10. Tuhan bercakap dengan Yusuf, engkau, Yusuf, akan tinggal di tanah Goshen. Ini pertama kali tanah Goshen diperkenalkan di firman Tuhan, ya. Dan akan dekat kepadaku. Boleh saya ulang sekali lagi. Kita lihat, engkau, Yusuf, akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepada aku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Wow, maksudnya seisi keluarga termasuk kemilikan kamu semua itu tinggal di Goshen, Yusuf, di mana ia adalah dekat kepada aku. Tuhan bilang. Ayat 11 berkata, di sanalah aku memelihara engkau. Wow, di Goshen lah Tuhan akan memelihara engkau, saudaraku. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Di manakah tempatnya Yusuf akan dapat kepastian keselamatan dan di mana adanya segala di pemeliharaan oleh Tuhan adalah di Goshen. Di sanalah Tuhan bilang, aku memelihara engkau, Yusuf. Goshen, kenapa tempat ini special, unik? Perkataan Goshen maksud dia adalah mendekati. Dalam bahasa Inggris, drawing near, mendekati. Di mana maksudnya di tempat mereka kita berada itu bukan semata-mata tempat kediaman, tempat tinggal, tapi rumah kita itu lebih daripada tempat kediaman. Dia mesti menjadi satu tempat di mana kita mendekati Tuhan, saudaraku. Goshen, ya, seperti tempat biasa, tempat tinggal dan rumahnya, tapi keunikan nama Goshen adalah di mana seperti Tuhan sebut, disitulah tempatnya Yusuf dekat kepada Tuhan. Jadi saudaraku, tempat yang rumah kita berada sekarang bukannya kediaman saja. Jangan kita lihat di awal tinggal rumah, stay at home. Kita mesti lebih daripada stay at home. Jadikan tempat kamu itu, rumah kamu itu adalah seperti Goshen, tempat di mana kamu mendekati Tuhan, saudaraku. Nah, kalau saya mau aplikasikan Keluaran 10 dan juga Kejadian 45 yang kita telah baca sebentar tadi itu kepada diri kita, kita aplikasikan firman Tuhan kepada diri kita. Mungkin saya akan gabung dia. Ini cara saya akan sebut dia ayat firman begini, ya.
Tetapi, ya, kegelapan di seluruh Mesir, tetapi pada semua orang yang mengikuti dan mendekati Yesus. Pada semua orang yang mengikuti dan mendekati Yesus, ada terang di tempat kediamannya. Amin. Pada semua orang yang mengikuti dan mendekati Tuhan Yesus, ada terang di tempat kediamannya, saudaraku. Ya, kalau saudara mengikuti Yesus, saudara mendekati Tuhan Yesus, di tempat kediaman kamu akan dapat terang. Meskipun di luar sana semua itu gelap gulita, saudaraku. Firman Tuhan berkata di Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata begitu, "Akulah terang dunia." Wow, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, inilah aplikasi kita. Para semua orang yang mengikuti Yesus, ada terang di tempat kediamannya. Wow! Tuhan Yesus bilang, "Aku ini terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, kalau saya mau tambah lagi, aku adalah terang dunia. Barang siapa mendekati aku, seperti mana di Goshen itu, mendekati aku, Tuhan bilang, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Bagaimana pula kita sebut begini, barang siapa takut akan namaku, Tuhan bilang, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, sebentar kata pastor, dari mana kau dapat takut akan namaku? Nah, inilah pernyataan profetik. Masa saya berdoa dan mengkaji firman Tuhan ini, Tuhan membuka mata saya melihat sesuatu yang luar biasa. Pernyataan profetik yang saya mau sampaikan kepada kita, yang saya mau kita juga sampaikan pernyataan profetik ini kepada seluruh Malaysia, Indonesia, dan seluruh dunia. Di Maliaki pasal 4 ayat 2, saudaraku. Apa firman Tuhan bilang? "Tetapi kamu yang takut akan namaku." Wow. Barang siapa yang takut akan nama Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran. Surya maksudnya matahari, saudaraku. Matahari ya, biasanya dalam bahasa Malaysia kita panggil matahari. Surya kebenaran, sebenarnya itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Surya kebenaran adalah dalam bahasa Inggris Sun of Righteousness. Alright, mana adanya matahari kebenaran kan? So ini adalah satu istilah yang spesial yang dimana sebenarnya adalah berkaitan dengan Yesus. Itu anak Allah, dia adalah terang dunia. Sun, S-O-N, anak of righteousness. Dengan kesembuhan pada sayapnya akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, maksudnya anak Allah, terang dunia ini akan terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Nah, adanya terjemahan yang berkata sinaran. Nah, kenapa pula ada sayap kan? You bilang kan, matahari ada sayap. Sebenarnya kalau kita lihat itu sinaran matahari, dia seperti satu bentuk sayap kan, kalau kita perhatikan. So, itu maksudnya sayap dia luas, dia buka. Sebenarnya dia merujuk kepada sinaran matahari itu. Seluruh dunia sekarang sangat memerlukan kesembuhan. Dari segi fizikal kesembuhan, penyakit isu, virus, juga dari segi emosi, banyaknya hal-hal isu mental, isu emosi yang sedang berlaku di dunia yang diakibatkan oleh isu wabak virus ini. Perlukan kesembuhan. Seluruh bumi ini sangat memerlukan kesembuhan, sebenarnya pemulihan sebenarnya. Kita lihat kecemaran berlaku yang sangat teruk sekali, pollution, ya, dan juga termasuk binatang liar juga. Kita tahu bahwa COVID virus ini kemungkinan sangat besar dia puncanya dari binatang liar, yang dimana manusia pergi makan binatang liar ini sesuka hati. Dan saya percaya mungkin binatang liar inilah yang mungkin mereka rasa kami juga perlukan kesembuhan, sebab manusia tidak memberi kami peluang untuk hidup dan sebagainya, ya. Dan juga bagaimana pula hubungan di antara negara-negara. Banyaknya negara yang
mereka ada isu berkonflik dan sebagainya. Wow, mungkin masa ini kita perlu proklamasikan kesembuhan bagi semua hubungan di antara negara, hubungan di dalam keluarga kita, hubungan antara satu sama lain, jemaat Tuhan, termasuk juga isu diskriminasi yang sedang berlaku, perlukan itu kesembuhan. Saya difahamkan beberapa tempat di dunia ini, terutama di barat, mereka sekarang ada diskriminasi terhadap orang Asia, terutamanya orang Cina. Ini semua perlu kesembuhan. Ekonomi kita di seluruh dunia perlu kesembuhan. Dan apakah caranya? Surya kebenaran, the sun of righteousness akan terbit. Apabila matahari terbit, saudaraku, wow, matahari terbit, cahaya akan menerangi. Wow, kesembuhan pada sinarannya akan menembusi segala pelusuk dunia ini. Luar biasa, menembusi seluruh negara, Malaysia, Indonesia, dan seluruh dunia ini, saudaraku. Amin. Akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sinarannya. Amin. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi itu, dia kata begitu di Malaki. Kamu yang takut akan namaku, kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran. Nah, saudaraku, mungkin persoalan yang kita bertanya adalah, adakah sinaran kesembuhan itu hanya untuk mereka yang takut akan nama Tuhan, saudaraku? Orang yang tidak takut akan nama Tuhan, tidakkah mereka akan menerima kesembuhan, sinaran kesembuhan itu? Nah, saya berdoa, saya minta Tuhan untuk memberi saya pencerahan pasal ayat ini. Dan Tuhan memberi saya suatu pencerahan yang luar biasa. Saudaraku, apabila kita pikirkan, apabila matahari bersinar, matahari bercahaya, bersinar, sinaran dia, sinaran matahari akan menjalar luas sekali, luas. Dia tidak akan berhenti atau dia pilih siapakah yang dia akan sentuh. Betul tidak? Dia tidak akan, sinaran itu dia akan terpancar. Dia tidak jadi, oh ini ya orang tidak takut Tuhan, saya akan mengalap dia pergi ke, tidak. Dia akan terus memancar saja. So, sama juga, saudaraku, apabila kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, takut akan Tuhan, takut akan nama Tuhan, dan kerana kita takut akan nama Tuhan, surya kebenaran, janji firman Tuhan di Malaki ini, surya kebenaran akan terbit dengan kesembuhan pada sinarannya ke atas seluruh bumi. Setiap jiwa, tidak kira siapakah mereka, oleh kerana umat Tuhan takut akan nama Dia. Amin. Apabila surya kebenaran menerangi di dalam ke dalam kegelapan, ada dua perkara yang terjadi yang Tuhan, yang terang itu akan lakukan. Yang pertama, terang itu akan menghapuskan kegelapan. Yohanes 8:12 yang kita baca sebentar tadi, maka Yesus berkata pula kepada orang baik itu, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Nah, maksudnya saudara, mungkin saudara tidak dapat melihat, mungkin saudara ada di dalam situasi yang gelap, macam di dalam terowong. Mungkin saudara kata, aku tidak melihat cahaya di hujung terowong langsung. Tidak tahu bilakah saya akan keluar dari situasi kegelapan ini. Tapi saudaraku, barang siapa yang mengikut Yesus, tidak dia akan berjalan dalam kegelapan. Tidak engkau akan hidup dalam kegelapan. Sebab setiap saat, setiap jalanmu itu, setiap langkahmu itu penuh dengan terang Tuhan, saudaraku. Surya kebenaran akan menghapuskan segala kegelapan di dalam hidup kita, saudaraku. Nah, kalau kita perhatikan di Yohanes 8:12 tadi yang kita baca tadi itu, yang bahagian pertama ia sebut begitu. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Maksudnya sebelum itu dia sedang berkata-kata. Sekarang dia berkata pula. So, maksudnya ada sesuatu yang menyebabkan Yesus buat proklamasi ini bahwa dia adalah terang dunia.
Kalau kita baca, sebenarnya konteks dia ataupun latar belakang bagi ayat ini adalah dari Yohanes pasal 7 sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan di Yohanes pasal 7, sebenarnya masa itu firman Tuhan berkata, orang Yahudi sedang merayakan satu perayaan namanya Hari Raya Pondok Daun yang telah diperintahkan oleh Tuhan untuk mereka merayakannya setiap tahun di Imamat 23 itu. Firman Tuhan yang perintahkan mereka itu. Jadi bagi orang Yahudi memang setiap tahun mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun. Nah, Yesus pun menyertai bersama sebenarnya. Tapi kalau kita baca di ayat 14 Yohanes pasal 7, firman Tuhan berkata, waktu pesta itu sedang berlangsung, maksudnya dia setengah jalan itu pesta itu, Yesus masuk ke bait Allah. Alright, pesta itu adalah merujuk ke Hari Raya Pondok Daun, di mana kita boleh lihat di ayat kedua pasal 7 Yohanes itu. Nah, sebenarnya hari raya itu berlangsung selama 8 hari sebenarnya ya. Ia adalah satu perayaan untuk merayakan musim penuaian dan juga terutamanya di mana mereka mengingatkan apa yang Tuhan telah lakukan masa mereka, moyang mereka, masa di padang gurun selama 40 tahun. Nah, pada waktu malam, di dalam 8 hari mulai malam pertama, imam akan menyalakan tiang api besar yang sangat terang sekali. Idealnya adalah sesuatu peringatan di mana mereka mengingatkan tiang api yang Tuhan gunakan untuk menuntun mereka masa mereka di padang gurun. Pada waktu malam, Tuhan sediakan tiang api bagi mereka pada waktu malam di tempat padang gurun itu. Nah, tapi isu masalah dia adalah begini, saudaraku. Kalau kita baca firman Tuhan, tidak pernah sekalipun Tuhan perintahkan mereka untuk menyalakan tiang api untuk sebagai suatu peringatan. Langsung tidak pernah. Itu adalah suatu ritus buatan manusia, saudaraku. Ritus buatan manusia. Terang itu semua sementara sahaja. Dan oleh kerana mereka begitu fokus kepada itu terang, itu ritus buatan manusia, mereka terlepas terang yang kekal. Tuhan Yesus masa dia muncul, terang kehidupan itu, dia muncul, kaum Yahudi terlepas. Sebab mereka terlalu fokus kepada terang buatan manusia itu, saudaraku. Nah, kalau kita sambung, di mana di pasal 7, Tuhan Yesus ada diskusi dengan kaum orang Yahudi, terutamanya orang Farisi. Kalau kita baca itu pasal. Nah, sehingga ayat yang ke-53 firman Tuhan berkata, lepas diskusi itu berlaku, lalu mereka semua pulang masing-masing ke rumahnya. Dan seterusnya kita lihat pasal yang ke-8 ayat 1 seterusnya. Kita lihat apa yang Yesus buat ya. Kita lihat, saya baca dari firman Tuhan, kitab pasal 8 ayat 1. Tetapi semua orang pulang ke rumah masing-masing, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Nah, Yesus selalunya pergi ke Bukit Zaitun. Setiap kali dia pergi ke sana biasanya untuk berdoa. Nah, terus kita lihat di ayat kedua pasal 8. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Wow, kita perhatikan apa yang firman cakap. Pagi-pagi benar. Maksud dia waktu fajar. At dawn, waktu fajar. Dia bererti masa matahari terbit. Kan? Pikirkan. Kan dia ada kaitan dengan Malaki 2 yang Malaki 4 pasal 4 yang ayat 2 yang kita baca tadi itu, di mana firman Tuhan berkata apa? Surya kebenaran akan terbit. Inilah masanya matahari kebenaran akan terbit. Fajar, Yesus datang, itu matahari, the light, show up, alright? Terus kita baca, maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ayat 4, lalu berkata pada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk
Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah, ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tertinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, kita coba pikirkan, saudaraku. Perempuan itu berada di dalam keadaan yang takut memang. Kan? Tidak ada pengharapan, takut, dan mungkin perasaannya pasti mati. Mungkin ada di antara kita adanya perasaan begitu, bukannya dalam situasi yang sama dengan perempuan ini, tapi dalam keadaan yang mungkin kamu berasa takut, khawatir, sangat dihakimi dan sebagainya. Sehinggalah surya kebenaran, terang dunia itu muncul, Yesus datang. Saudaraku, di mana kita lihat ayat yang seterusnya kita baca, ayat 12. Setelah kejadian berlaku, baru firman Tuhan berkata, ayat 12 kata, maka Yesus berkata pula kepada orang. Dalam situasi itu di mana perempuan pelaku zina itu mau dihakimi dengan penuh kegelapan, keadaan itu rasa gelap memang tuh. Yesus bilang apa? Maka Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Terang hidup bukan api ritus, saudaraku. Terang yang benar, bukan terang buatan manusia, saudaraku. Wow. Yesus adalah terang yang benar. Yesus terang yang benar itu mendedahkan kegelapan hati orang Farisi, orang agamawi mereka itu. Dan bukan seperti setelah kegelapan mereka itu didedahkan oleh terang dunia Yesus itu, orang Farisi ini memang hati jahat kan, mereka berlari, tidak seorang pun mereka balik kemana? Kembali ke kegelapan mereka itu. Seperti lipas kan, apabila kita buka lampu di rumah, lipas itu akan berlari, berkeliaran, betul tidak? Sebab lipas dia takut, dia akan mau lari, coba cari kegelapan lagi, kembali dia. Ya, itu seperti lipas itu orang yang hati mereka penuh kegelapan itu. Dan juga Yesus itu terang yang benar, juga menghapuskan, dia bukan saja mendedahkan kegelapan orang yang hati gelap itu, tapi juga menghapuskan kegelapan perempuan yang ditangkap basah itu, perempuan yang berdosa itu. Tapi tujuannya bukan menghakimi dia menghapuskan kegelapan dia itu dan membawa dia keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan. Kesembuhan ada pada sinarannya. Nah, saudaraku, amin. Di mana salah satu bahagian yang saya sangat suka di pasal 8 ini, perkataan yang bagi saya paling luar biasa adalah firman Tuhan berkata di ayat 6. Tetapi Yesus membongkok. Nah, ini dia. Pada saat kegelapan, batu-batu kegelapan akan dilemparkan kepada itu perempuan. Firman Tuhan berkata, tetapi, puji Tuhan, Yesus membongkok. Yohanes 1 ayat 14, firman Tuhan berkata begini. Firman itu telah menjadi manusia. Wow, firman itu telah membongkok. Firman itu juga adalah terang seperti mana yang kita sudah baca di ayat keempat. Seterusnya, di mana firman itu adalah Tuhan Yesus, dia juga adalah terang dunia. Kalau saya baca, terang itu telah menjadi manusia. Terang itu telah membongkok, turun ke bumi menjadi manusia, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, saudaraku.
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin. Apabila surya kebenaran menerangi di dalam kegelapan, bukan saja ia menghapuskan kegelapan. Yang kedua, yang akhir ini, terang itu memancarkan kasih karunia dan kebenaran. Ini adalah terang, bukan saja terang, tapi terang kasih karunia dan kebenaran. The light emanates atau radiates grace and truth. Saudaraku, hukum hanya mendedahkan dosa kita dan tujuannya adalah untuk menghakimi dan menghukum. Tapi kasih karunia akan menyembuhkan apa yang kebenaran mendedahkan. Maksudnya kebenaran itu mendedahkan kesalahan dosa kita itu. Tapi kasih karunia Tuhan juga pada masa yang sama akan menyembuhkan kita. Amin. Sebuah kisah, cerita di mana berkenaan dengan orang asal Amerika, atau kita panggil dia American Indians. Mereka adalah orang asal negara Amerika. Negara Amerika, orang asal bukan orang putih ya. Dia dipanggil orang asal Amerika pada zaman dulu. Saya difahamkan cara mereka melatih kaum lelaki supaya mereka lebih berani pada masa mereka kaum lelaki capai umur 13 tahun. Budak itu sepanjang dia membesar, masa dia membesar, mereka ada banyak ujian, banyak tes, banyak pengajaran supaya mereka memperoleh kemahiran ya, dan sebagainya. Tapi ujian yang terakhir, di mana mereka akan diletakkan, masa mereka 13 tahun, diletakkan di dalam hutan yang tebal, yang dalam sekali, satu malam, seorang diri, ya. Dan cara mereka dibawa masuk ke dalam hutan itu adalah mereka akan ditutup mata mereka itu, dan dibawa masuk ke dalam hutan, beberapa batu dalam sekali. Dan apabila mereka sudah sampai di tengah-tengah hutan itu, mata mereka akan dibuka dan mereka akan ditinggalkan di tempat itu seorang diri. Dan memang hutan itu hutan liar, dan mereka akan di tengah malam dengan banyak bunyi binatang liar dan sebagainya. Memang keadaan yang sangat menakutkan, gelap sekali, sangat menakutkan. Dan itulah ujian yang terakhir, sama ada mereka boleh tahan tidak. Nah, malam itu seperti malam yang sangat panjang, paling panjang dalam hidup dia itu. Coba pikirkan, 13 tahun saja ya. Dan dia akan tunggu, akan tahan sampailah fajar datang itu, di mana matahari terbit. Apabila matahari terbit, mula ada cahaya, dan budak itu akan nampak di sekelilingnya sebenarnya satu tempat yang sangat indah sekali, cantik, ada bunga-bungaan, ada sebagainya, tempat satu suasana yang cantik, dan di mana pada waktu malam mereka tidak dapat melihat itu. Dan apabila dia memandang di sekeliling, sehingga dia dapat melihat dari satu sudut ada satu bayang, dan melihat sebenarnya adalah seorang bapa. Dan siapa dia itu? Dan dia dapat jam itu adalah sebenarnya bapa dia sendiri. Sebenarnya sepanjang malam itu bapa dia sendiri ada bersama-sama dengan dia. Nah, saudaraku, melalui cerita ini kita pikirkan, kita renungkan secara pribadi. Ada kala yang kita rasa kita ditinggalkan seorang diri mungkin di dalam suasana kegelapan, seperti perempuan itu yang telah diabaikan, ditinggalkan seorang diri begitu. Tetapi saudaraku, apabila terbitnya surya kebenaran hari itu, sinaran yang dipancarkannya penuh dengan kasih karunia, dan kita akan dapat melihat selama ini Bapa syurgawi kita sentiasa menjaga kita, sentiasa
ada di situ menjaga kita. Amin. Kita tidak dapat melihat Bapa Syurgawi kita, sehinggalah syuriat kebenaran Anak Allah ini, Yesus, yang akan tunjukkan kepada kita. Itu yang Yesus katakan. Kenapa ramai orang tidak dapat melihat Bapa Syurgawi? Karena mata kita telah ditutupi oleh banyak hal-hal perkara duniawi ini, saudaraku. Kan? Banyaknya perkara duniawi ini, sama ada perkara duniawi yang kemewahan, termasuk juga kesusahan yang kita hadapi sekarang telah menutupi mata kita. Kita hidup dalam kegelapan, sehingga apabila matahari ini terbit, surya kebenaran terbit, kita tidak dapat melihat sebab sehingga kita mesti buka kain yang menutup mata kita, saudara. Dan hari ini kita sudah mengenali terang ini, ramai kita ya. Tapi juga ada di antara kita yang belum lagi mengenali terang dunia ini, belum lagi mengenali Tuhan Yesus secara pribadi dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Jadi saudara, saya dengan hati yang sepenuhnya ingin memberi kesempatan ini untuk saudara meresponi kepada Tuhan Yesus, di mana buka hatimu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kamu, supaya terang kasih karunia ini, terang yang penuh kesembuhan, sinaran kesembuhan ini akan dipancarkan menembusi hidup saudara. Dan golongan yang kedua juga yang saya mau doakan adalah yang saudara perlukan kesembuhan, mungkin perlukan juga pelepasan dan penerobosan. Ada di antara kita kamu mungkin dalam keadaan kegelapan, sama ada dalam keluarga kamu ataupun tempat kerja kamu, saudaraku. Dan saya mau mendoakan untuk saudara buat masa ini. Jadi golongan pertama yang kamu kata, ya pastor, saya mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya secara pertama kali, dan juga yang telah jauh dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Golongan yang kedua mau doa keperluan secara pribadi. Kita pejam mata dan saya mau doakan untuk kita pada saat ini. Kasih Tuhan. Bapa kami di surga, kami ucap syukur karena firman-Mu yang hidup. Telah kami mendengar firman-Mu, telah kami terdorong oleh firman-Mu Tuhan pagi ini. Terutamanya kami telah mengenali Tuhan Yesus sebagai terang kehidupan kami, surya kebenaran yang telah terbit dengan kesembuhan pada sinarannya. Dan pagi ini Tuhan, kami terima sinaran ini dari Tuhan Yesus. Dan saya mau doakan setiap saudara yang sekarang meresponi, biarlah terang kehidupan-Mu, kasih karunia-Mu dicurahkan ke atas mereka. Dan mulai saat ini Tuhan, mereka telah kembali kepada pangkuan-Mu dan mereka telah menjadi anak Allah. Dan biarlah surya kebenaran-Mu dengan kesembuhan para sinaran-Mu akan menerangi kehidupan mereka Tuhan. Dan termasuk juga setiap umat-Mu Tuhan yang sangat memerlukan satu sentuhan yang baru daripada Engkau Tuhan, yang perlukan kesembuhan, yang memerlukan pelepasan dan juga penerobosan dalam hidup mereka Tuhan. Pada saat ini biarlah surya kebenaran-Mu yang penuh dengan kesembuhan pada sinaran-Mu pancar masuk ke dalam kehidupan mereka, dan segalanya tentangan, segalanya rantai-rantai semuanya dihancurkan, dihapuskan dalam nama Tuhan Yesus. Adanya satu pelepasan dan kesembuhan yang sepenuhnya, kerana terang dunia telah menerangi kehidupan mereka pada saat ini juga di mana mereka berada. Jadi kami terima kesembuhan ini dalam nama Tuhan Yesus, terima pelepasan ini dalam Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus. Kami terima penerobosan ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau telah mendengar seruan doa kami, dan Engkau telah menjawab seruan doa kami Tuhan. Semua ini kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Yang percaya katakan amin.